Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi kelas 12 Geografi tentang pembangunan wilayah Indonesia. Yang kita tahu bahwa pembangunan selalu bersifat fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan wilayah berdimensi ruang dan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dapat membawa bangsa pada kemandirian dan ketahanan nasional dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan harus dilakukan dengan tepat dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Yang ketiga, mengetahui batas-batas wilayah, baik ekologis maupun sosial. Yang keempat, memiliki kemampuan di bidang pembiayaan dan tenaga kerja. Yang pertama, pembangunan yang ideal. Pembangunan wilayah yang ideal adalah pembangunan yang seimbang dan merata antar wilayah, baik wilayah pusat maupun wilayah belakangnya, baik wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur. Pembangunan wilayah yang ada di Indonesia saat ini tidak merata dan adil. Berbagai permasalahan muncul sebagai akumulasi dari permasalahan sebelumnya yang tidak teratasi. Berbagai permasalahan akibat pembangunan wilayah yang tidak merata diantaranya banyak masyarakat miskin, permukiman kumuh, tingginya kriminalitas, alih fungsi lahan, dan kerusakan lingkungan. Permasalahan muncul ketika lahan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya. Banyak hutan menjadi gundul akibat pembalakan, lokasi tambang yang tidak direklamasi, pencemaran tanah, air, udara, serta permasalahan lainnya. A. Tujuan pembangunan yang berimbang. Keberimbangan pembangunan antar wilayah dapat mengurangi jarak kesenjangan dan pada akhirnya mampu memperkuat ekonomi wilayah. Tujuan pembangunan yang berimbang yang pertama, mengembangkan perekonomian masyarakat secara bertahap. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sesuai kapasitasnya. 4. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 5. Mendorong desentralisasi di berbagai bidang. 6. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian nasional di berbagai bidang. 7. Menjadikan kondisi sosial, ekonomi, politik lebih stabil dan terhindar dari berbagai konflik kepentingan. B. Upaya pembangunan yang berimbang. Menurut Dirjen Penataan Ruang dan Wilayah, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, untuk mewujudkan pembangunan yang berimbang dalam menyusun rencana pembangunan harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, keterpaduan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Kedua, pendekatan bottom up, yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Ketiga, bekerja sama antar wilayah, baik wilayah administratif, wilayah perkotaan, perdesaan maupun wilayah hulu hilir. Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen, tujuannya untuk menghindari kepentingan sepihak. Kedua, pembangunan berbasis wilayah. Berbagai usaha pembangunan wilayah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa konsep pengembangan yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Pada dasarnya, pengembangan wilayah merupakan kegiatan terpadu dan menyeluruh dari semua kegiatan yang didasarkan pada sumber daya yang ada. Pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, segala bentuk pengembangan wilayah harus memanfaatkan sumber daya yang ada. Potensi-potensi yang ada di suatu wilayah dimanfaatkan bagi pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, memanfaatkan komoditas unggulan sebagai penggerak pembangunan. Misalnya, suatu wilayah komoditas unggulan adalah pertanian. Melalui produk pertanian tersebut, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pembangunan berbasis efisiensi, menekankan pengembangan wilayah melalui peningkatan bidang ekonomi yang lebih besar dibanding bidang lainnya. Selain itu, efisiensi juga dapat diartikan sebagai memanfaatkan sumber daya alam secara efisien sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Yang keempat, pengembangan wilayah melibatkan pelaku pembangunan. Adapun pelaku pembangunan meliputi usaha kecil atau rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, koperasi, dan pemerintah.
Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang merupakan konsep pembangunan wilayah menggunakan pendekatan ruang wilayah. Pendekatan ruang wilayah di Indonesia diimplementasikan dalam rencana tata ruang wilayah yang kemudian dirinci ke dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Konsep pengembangan wilayah berbasis ruang wilayah dikelompokkan menjadi yang pertama, pusat pertumbuhan wilayah yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya berdasarkan teori pusat pertumbuhan dalam pembangunan wilayah. Merupakan penggerak utama pertumbuhan yang selanjutnya berdampak pada wilayah sekitarnya. 2. Konsep integrasi fungsional merupakan alternatif pendekatan yang menekankan adanya integrasi yang diciptakan di berbagai pusat pertumbuhan. 3. Konsep desentralisasi merupakan pendekatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kelemahan pada konsep pusat pertumbuhan. C. Pengembangan wilayah berbasis wilayah terpadu. Pengembangan wilayah berbasis wilayah terpadu menekankan kerjasama antar sektor supaya kesejahteraan penduduk meningkat dan menanggulangi kemiskinan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal merupakan wilayah kondisinya masih tertinggal dari sektor ekonomi, sosial maupun pemerintahan dibanding wilayah lainnya. Sebaran daerah tertinggal di Indonesia disebabkan oleh faktor yang pertama, kondisi geografis daerah tertinggal sulit dijangkau karena jauh dari pusat wilayah, kepulauan, pedalaman hutan, aksesibilitas sulit sehingga tidak memungkinkan sampainya jaringan transportasi dan komunikasi. 2. Daerah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis menyebabkan sarana dan prasarana di daerah tertinggal terbatas. 3. Sebagian besar daerah tertinggal tidak memiliki sumber daya alam sehingga sulit untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. 4. Faktor sumber daya manusia di daerah tertinggal pada umumnya rendah dari aspek pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. 5. Adanya daerah tertinggal merupakan sebab dari kebijakan yang diambil kurang tepat. D. Pengembangan wilayah berbasis klaster. Pengembangan wilayah berbasis klaster merupakan konsentrasi dari sekelompok unit-unit usaha dan lembaga yang bersaing, bekerja sama dan saling tergantung serta terkonsentrasi di suatu wilayah. Pada umumnya, pengembangan wilayah berbasis klaster mengutamakan kegiatan industri sebagai penggeraknya. Wilayah berkelanjutan. Definisi konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Salim dalam Muta'ali, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang dioptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai perbaikan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa melampaui kemampuan daya dukung ekosistem. Apabila hal ini dilakukan, keberadaan ekosistem akan tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak akan menurun. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung pada tahun 2015 telah melahirkan kesepakatan 17 yang disepakati dalam sidang umum. Yang pertama, mengurangi segala bentuk kemiskinan. Kedua, mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Ketiga, menjamin kesehatan yang baik dan kesejahteraan inklusif. Keempat, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi. Ketujuh, ketersediaan energi bersih dan terjangkau. 8. Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang layak. 9. Membangun industri, inovasi, dan infrastruktur yang inklusif. Ke-10, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Ke-11, menjamin kota yang berkelanjutan dan inklusif. Ke-12, menjamin konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab. 13, mengurangi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya. 14, melestarikan kehidupan di bawah laut. 15, melindungi mengembalikan keberlangsungan ekosistem darat.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif. 17. Kemitraan dalam mencapai tujuan. C. Indikator pembangunan berkelanjutan. Syarat-syarat pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang cermat di semua tingkat. Kedua, pembangunan membutuhkan kebijakan yang tepat dan dukungan semua pihak yang ikut terlibat. Ketiga, pembangunan harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan semua pihak yang terlibat memperoleh informasi yang akurat. Keempat, segala keputusan yang diambil dalam pembangunan harus berpihak pada kepentingan umum. Kelima, pembangunan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Strategi pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan harus dilakukan secara merata di suatu wilayah yang meliputi meratanya distribusi sumber daya alam, penduduk, modal, kebijakan, kesejahteraan, dan lainnya. Pemerataan pembangunan tidak diperoleh secara langsung. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembangunan tersebut. Ketika pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan menyeluruh dan merata. Yang kedua, menghargai keberagaman hayati. Terpeliharanya keberagaman hayati merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk saat ini maupun generasi yang akan datang. Keberagaman hayati juga merupakan indikator bagi keseimbangan ekosistem. 3. Menggunakan pendekatan integratif. Peran manusia dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting. Hal ini karena interaksi antara manusia dengan alam tinggi. Dalam pengelolaan manusia dapat merusak alam atau mempertahankan fungsinya. Yang keempat, pembangunan jangka panjang. Pentingnya pemenuhan kebutuhan sering kali mengabaikan dampak yang ditimbulkan. Banyak orang yang beranggapan bahwa kebutuhan saat ini harus terpenuhi dan lebih penting dari masa depan sehingga sumber daya alam dieksploitasi dalam skala besar. Persepsi demikian haruslah diubah. Pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dalam jangka panjang karena pada dasarnya pembangunan jangka panjang adalah pembangunan berkelanjutan. Implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kerusakan lingkungan terlihat pada beberapa sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Kondisi ini disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Permasalahan degradasi lingkungan juga disebabkan oleh tidak maksimalnya perencanaan pembangunan yang telah direncanakan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tidak maksimalnya peran hukum, dan tidak terselenggaranya pemerintahan yang baik. Perencanaan tata ruang wilayah. Perlunya penataan ruang wilayah didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti rumah sakit, pendidikan, dan jalan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam penguasaan lahan yang telah diatur dalam undang-undang. Kedua, menghindari dampak buruk dari aktivitas masyarakat seperti pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, alih fungsi lahan, dan lainnya. 3. Menjaga kelestarian lingkungan supaya sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan daya dukung. Konsep rencana tata ruang wilayah. Dalam undang-undang, penataan ruang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan sistem, meliputi sistem wilayah dan sistem internal. B. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama, kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. C. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. D. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan pedesaan. E. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategi nasional, provinsi, dan kabupaten. Pelaksanaan penataan ruang harus memperhatikan faktor yang pertama, karakteristik fisik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana. Kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ketiga, geoekonomi, geopolitik, geostrategis. Tujuan penataan ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah yang
A. Untuk menghindari konflik kepentingan dalam pembangunan. B. Menghindari diskriminasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. C. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah sesuai daya dukung wilayah. D. Memudahkan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat. E. Menciptakan kesesuaian antara kebutuhan dengan kemampuan wilayah. F. Menciptakan interaksi fungsional yang optimal antara unit-unit wilayah ataupun wilayah lainnya. G. Menjaga kelestarian ruang wilayah dan menjamin keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. H. Memudahkan penyusunan program-program pembangunan. I. Memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan. J. Terciptanya pola pemanfaatan ruang wilayah yang dapat mengakomodir berbagai kegiatan di dalam ruang. K. Pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah direncanakan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. 3. Fungsi dan manfaat penataan ruang wilayah. Yang pertama, sebagai acuan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah dan untuk mengembangkannya. Yang ketiga, pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang dan merata di berbagai sektor. Yang kelima, acuan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kelima, sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam pengembangan wilayah. Yang keenam, pedoman pemanfaatan administrasi pertahanan. Adapun manfaat penataan ruang wilayah, yang pertama untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah. Yang kedua, mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah di sekitarnya. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas sesuai dengan daya dukung lingkungan. Perencanaan penataan ruang wilayah Indonesia. A. Rencana Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 19. Yang pertama, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Yang keempat, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Yang kelima, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keenam, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang ketujuh, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. 8. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Dalam rencana tata ruang wilayah nasional berisi tentang beberapa aspek. 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. 2. Rencana struktur ruang wilayah nasional. 3. Rencana pola ruang wilayah yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. 4. Penetapan kawasan strategis nasional. 5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah jangka pendek, jangka menengah. 6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Rencana wilayah tata ruang nasional digunakan untuk pertama, sebagai pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. 3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. 4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang. 5. Penataan ruang kawasan strategis nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang pertama, arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, pedesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu. 2. Arahan pengembangan kawasan permukiman industri, budaya, pertambangan, dan sebagainya. 3. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi jaringan transportasi, komunikasi, irigasi, dan sebagainya. 4. Arahan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Rencana tata ruang wilayah provinsi digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di provinsi, sama seperti yang kemarin yang nasional, tapi ini khusus untuk provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten tentang yang pertama, pengelolaan kawasan lindung dan budidaya. 2. Pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu. 3. Sistem prasarana transportasi, komunikasi, pengairan, energi, dan sarana. 4. Tata guna tanah dengan memperhatikan potensi dan kondisi lingkungan.
Sih untuk materi bab 1 ini kita selesai ya, kita bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.